Ruang Dewa Beladiri, Bab 109. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari ini, Ye Xiwen dan Ye Xiwen masuk lebih dalam ke bagian dalam gunung. Mereka bertemu monster yang tak terhitung jumlahnya. Banyak nama dipanggil, dan mereka tidak disebutkan namanya. Tim, kolektif yang menghantui, dan bahkan monster dapat menyaingi master dari triple peak bawaan. Ketiga, Buk Haige ini tidak memiliki sedikit relaksasi. Semakin Anda ingin menerobos, semakin Anda harus mengasah kemampuan Anda dalam keadaan yang paling ekstrim. Ye Xiwen masih tidak memiliki niat untuk berbalik, karena dia belum menerima berita dari Yan Qiling. Dia dan Yan Qiling berkata bahwa begitu ada sesuatu, dia akan segera memberitahunya melalui pesan. Dengan kecepatan derek, dia bisa kecepatan tercepat tiba. Oleh karena itu, Ye Xiwen tidak terburu-buru, dan dia ingin mengasah dirinya sendiri di seluruh pegunungan. Selama 3 hari, dia tidak berani rileks. Karena begitu ada sedikit relaksasi, dia takut dia akan mati. Ini adalah lingkungan paling berbahaya yang pernah dia alami. Ini jauh dari keserupaan dengan dunia sihir, apalagi itu ada di sisi Gunung Qingfeng. Ada monster mengerikan di mana-mana, dan kamu akan terbunuh jika kamu tidak hati-hati. Ye Xiwen memiliki beberapa bahaya. Meskipun Ye Xiwen telah melakukan pengeboran selama 3 hari, karena keterlambatan banyak monster dan alasannya yang cermat, ia tidak banyak maju. Ia masih berada di zona terluar gunung. Namun, hanya di zona luar, ada sejumlah besar monster bawaan dalam keramaian dan hiruk-pikuk. Dalam beberapa hari ini, hampir tidak ada monster dari tingkat yang diperoleh telah terlihat. Tidak mungkin bagi binatang buas untuk bertahan hidup di hari ini. Ye Xiwen yakin, dan kemudian di sana, pasti ada monster mengerikan dengan berat bawaan lebih dari 5, dan bahkan monster dengan level sebenarnya dapat bertahan di dalamnya. Bahkan para murid sejati sudah bertahun-tahun bercampur di sini. Dan ketahuilah bahwa ada monster level nyata, tidak hanya satu ujung, tetapi banyak keberadaan. Namun, ini adalah tebakan Ye Xiwen, dan tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa itu benar-benar ada. Namun, ketiga, Buk Haige ini bukannya tanpa keuntungan dalam praktik hidup dan mati. Ye Xiwen kini telah mencapai puncak mengubah 60% naluri bawaan, dan pengawal memiliki setiap gerakan, ada reservoir yang telah menghemat banyak air sungai. Perasaan pergi sekaligus. Ini adalah tanda terobosan. Ye Xiwen tahu bahwa dia sekarang sangat akrab dengan terobosan. Ye Xiwen bergerak di cabang, dan tiba-tiba hujan es jatuh di langit, dan tidak ada tanda, dan tiba-tiba jatuh. Ye Xiwen segera menopang kemarahan, dan dia sudah terbiasa dengan itu. Hampir tidak ada iklim normal di sini. Banyak monster yang kuat dapat memprovokasi cuaca antara langit dan bumi, belum lagi fakta bahwa ada begitu banyak binatang jahat. Namun, bagus untuk dicatat bahwa cuaca yang disebabkan oleh monster semacam ini terbatas dalam cakupannya, dan itu hilang. Bagaimanapun juga, kemampuan monster itu terbatas. Hujan es di langit semakin besar, dan pohon-pohon di dekat sini bengkok, tetapi mereka belum benar-benar hancur, karena semua ini dibangunkan oleh aura siang dan malam, meskipun itu bukan harta alami. Tapi hujan es seukuran kepalan tangan itu masih tidak bisa membantu mereka. Namun, Ye Xiwen tidak menyingkirkan lingkup hujan es kali ini, hanya menabrak monster yang menyebabkan perubahan cuaca. Sebenarnya itu adalah burung hantu salju, tapi tingginya lebih dari 3 meter. Tubuh itu ditutupi dengan musang berambut putih pucat salju, dan itu terlihat ganas. Hujan es yang baru saja terjadi adalah karena salju menerobos, hanya menerobos ke 4 bawaan, dan napas masih tidak stabil, yang menyebabkan cuaca hujan es yang tidak biasa di dekatnya. Hei, salju menabrak palu di dada, jeritan sengit, mengaduk cuaca di sekitarnya yang tiba-tiba berubah menjadi badai cuaca, angin dan salju menggila. Salju menabrak udara dengan pukulan dan pukulan. Udara yang menghantam udara tiba-tiba berdering. Musang ini sebenarnya berlatih tinju. Gerakannya sangat sederhana,
tetapi kekuatannya sangat kuat. Tatapan bersalju dan sengit dengan kuat mengunci Ye Siwen, yang membiarkan Ye Siwen menghantam wilayahnya, dan bahkan ekspresinya menunjukkan sedikit kegembiraan dan keinginan untuk mencoba. Ye Siwen juga sekilas. Meskipun dia memiliki binatang buas, dia telah melihatnya, tetapi dia belum pernah melihat ekspresi antropomorfik seperti itu. Bahkan dia bisa melihatnya. Salju ini bersemangat, dan semakin kuat monsternya. Kecerdasannya lebih kuat, belum lagi monster seperti kalajengking, yang paling dekat dengan manusia. Ye Siwen masih tidak mengerti, salju, baru saja menerobos ke alam 4 bawaan, sedang mencari lawan, Ye Siwen hanya memukulnya. Ye Siwen masih tidak memikirkannya. Dia ingin pergi. Bola salju itu mengepal, dan gelombang udara yang mengerikan menghantam Ye Siwen di bawah kendali salju dan es. Ye Siwen tidak berani mendukung yang besar, ini adalah monster 4 kali lipat bawaan, bahkan jika itu hanya sebuah terobosan, segera mengeluarkan pisau panjang, pisau itu keluar, dan menebasnya. Boom! Ye Siwen meluncurkan temperamen yang dingin dan tak tertandingi itu, dan langsung memicu gelombang udara yang mengerikan, dan tubuh Ye Siwen hancur membeku, dan suhunya rendah. Ye Siwen dengan cepat menggunakan kemarahannya untuk meringankan kekakuan tubuhnya, tetapi pada saat ini ekspresi kegembiraan di wajah bersalju menjadi semakin intens, dan dia menginjak kakinya, menginjak jejak kaki yang besar di tanah, dan kemudian menukik ke arah Ye Siwen. Gerakan burung hantu salju sangat cepat, hanya petir putih, langsung menuju wajah Ye Siwen, hampir sesaat. Di mata Ye Siwen, itu seperti sosok seperti bukit yang langsung muncul di depan Anda. Versi kasur berbulu, tangan besar itu menekan dan membawa udara dingin yang dingin. Karena burung hantu salju ini seperti lingkungan yang dingin, tempat di mana ia tinggal, bahkan jika tidak dingin, akan didinginkan oleh mereka. Itu seperti puncak Gunung Tai, dan salju hancur dalam sekejap dan tidak memberi Ye Siwen kesempatan untuk bernapas. Perasaan penindasan yang mengerikan ini segera mengunci Ye Siwen dengan kuat, dan Ye Siwen harus berteriak dan menembak, dan para naga keluar. Hei! Seekor naga membengkak dan seekor naga tiba-tiba bangkit dan bergerak ke salju. Boom! Snorkeling itu menghantam lengan musang. Kara! Lengan kereta luncur itu langsung patah oleh Ye Siwen. Tanda pisah. Bab 110. Kara! Lengan kereta luncur itu langsung patah oleh Ye Siwen. Wajah bersalju itu jelas kagum, dan aku tidak berharap serangan Ye Siwen untuk membuatnya patah. Ye Siwen terkesiap sedikit, trik ini, ia telah menghabiskan 10% insting bawaannya, kekuatan ini juga hebat, tetapi meski begitu, tidak bisa membunuh kalajengking salju ini, hanya bisa membiarkannya patah, kepala ini kereta luncur sangat kuat. Namun, darah dalam tubuh Ye Siwen mulai mendidih, dan kekuatan Ye Siwen saat ini sudah cukup untuk menyapu semua 3 puncak bawaan, dan bahkan untuk melawan beberapa master yang lebih lemah dan bawaan. Kalajengking salju baru saja menembus ke 4 bawaan, dan belum mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, keduanya telah bertemu, itu adalah lawan dari permainan, akan menemukan bakat yang baik. Lawan yang bagus. Burung hantu salju tahu bahwa kekuatan Ye Siwen juga keterlaluan, dan dia tidak bertarung dengan Ye Siwen. Lengannya menyusut, dan ada ledakan suara kara. Tulang-tulang yang dipindahkan ditarik kembali oleh para siswa, dan mereka terjebak dalam kehampaan. Es loli besar ditarik keluar dari salju oleh salju, dan ketika mereka kosong, mereka pergi ke Ye Siwen. Bayangannya tebal dan mengandung esensi dari metode tongkat. Itu lebih kuat dari bola salju sebelumnya. Jelas bahwa ini adalah metode tongkat. Binatang itu sangat pandai dalam hal itu. Ye Siwen tidak ragu, mengambil pisau panjang dan menghancurkannya. Boom! Pisau dan tongkat kecoa saling membanting, bergemuruh, dan ada badai di sekitar mereka. Kedua belah pihak telah mundur 1 langkah pada satu waktu, tetapi mereka tidak dapat saling membantu. Mereka merasakan kesulitan satu sama lain. Ye Siwen menginjak kakinya dan menghentikan retret, fisik itu sekali lagi keluar seperti bola meriam,
dan sekali lagi bertabrakan dengan burung hantu salju. Boom, boom, boom. Ledakan besar suara tabrakan datang dari kedua sisi, dan kedua belah pihak telah mencoba yang terbaik untuk saling mengalahkan. Sueyu akhirnya menyadari bahwa lawannya dalam pemilihan ini tampaknya tidak begitu baik untuk dihadapi. Harus dikatakan bahwa kali ini dia memilih lawan yang salah. Lawan ini tidak menghadapinya seperti yang dia bayangkan. Dia hanya berusaha memilih lawan yang baik, tetapi tidak berharap bahwa lawan ini cukup baik, tetapi itu lebih baik daripada yang ia pikirkan. Namun, darah binatang buas yang tersembunyi di dalam tubuh pecah sepenuhnya pada saat ini. Alam asli yang gelisah dalam pertarungan ini, tetapi ada tanda-tanda konsolidasi yang membuat salju menjerit, rambut ganas. Namun, Ye Siwen juga menunggu waktu luang. Kalajengking salju ini terus mengkonsolidasikan wilayahnya, dan kekuatannya melonjak. Namun, Ye Siwen memiliki kekuatan untuk melampaui 3 puncak bawaan dan bahkan bersaing dengan beberapa kuadran bawaan. Tapi sekarang dengan tabrakan konstan dengan salju ini, Ye Siwen awalnya tidak memiliki penghalang ranah yang kuat. Pada saat ini, akhirnya mulai melonggarkan perlahan, dan kekuatan Ye Siwen juga terus meningkat. Kekuatan kedua belah pihak terus meningkat, dan tabrakan antara kedua belah pihak berlanjut. Hampir kedua belah pihak bersabar dan berharap untuk saling mengalahkan dalam serangan berikutnya. Namun, Ye Siwen lebih toleran, karena dia tahu bahwa batas burung hantu bersalju ini akan segera datang. Ketika wilayahnya dikonsolidasikan, itu adalah kematiannya, tetapi dia berbeda, dia bisa menerobos. Setelah menerobos, maka kekuatannya bisa ada kemajuan umum yang pesat. Jangan katakan itu hanya monster bawaan, bahkan binatang buas bawaan dari 4 puncak dapat bersaing dan mengalahkan. Sueyu tidak pernah merasa begitu sedih. Dia menggunakan dunia 4 kali lipat bawaan, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya seorang pejuang manusia bawaan. Bahkan daging paling tak tertandingi yang dibanggakannya juga dihadapkan dengan Ye Siwen. Di dalamnya, itu tidak bisa di atas angin, dan bahkan ada perasaan dicekik olehnya. Tidak tahu bahwa hegemoni yang dikembangkan oleh tubuh berat Ye Siwen pada dasarnya tak tertandingi, tetapi itu adalah praktik tak tertandingi para dewa kuno, dan pernah menggunakan ini untuk merobek para dewa. Meskipun Ye Siwen baru saja berkultivasi ke lantai 2, sudah mulai muncul. Meskipun jauh lebih tinggi dari Ye Siwen, itu tidak bisa sepenuhnya mendorong Ye Siwen ke dalam angin dalam semua aspek. Itu semakin kuat, tetapi juga merasa bahwa Ye Siwen juga semakin kuat, dan semakin banyak nafas yang akan menerobos. Semakin tebal itu, tidak bisa membiarkannya menerobos. Dalam benak Sue, semua pikiran bergema. Meskipun tidak bisa bicara, kebijaksanaannya telah mencapai tingkat tertentu, dan itu bisa dirasakan dengan bahaya. Burung hantu salju tidak lagi ragu-ragu, melambaikan tongkat panjang, terbungkus sedikit dingin, dan seluruh tubuh penuh dengan iblis, dan dia menggunakan semua kekuatannya. Tempat di mana tongkat itu berlalu, bahkan udaranya beku, seolah-olah itu adalah dunia es dan salju. Tongkat belum tiba, tetapi nafas yang mengerikan telah dihancurkan, jalannya seperti bambu yang patah, dan berubah menjadi gunung es, membanting seperti gunung runtuh. Tekanan besar ini, tulang-tulang tekanan tubuh Ye Siwen berdecit di simbal, yang merupakan hasil gesekan antara satu sama lain. Ye Siwen mencibir, dan tubuhnya mulai melonjak dengan panik. Ye Siwen mengeluarkan pisau panjang dan menari-nari pisau yang paling memalukan, dan hancur. Kedua momentum bertemu di udara, terhuyung-huyung, dan tabrakan kecoa datang bersama-sama, saling bergesekan, gas setan dan kemarahan menguap, dan kembang api yang paling mengerikan pecah. Pisau Ye Siwen perlahan-lahan jatuh sedikit di bawah gunung bersalju, tepat di gunung, dan gunung es dilahirkan untuk Ye Siwen. Tubuh Ye Siwen tiba-tiba pecah dengan momentum yang mengerikan. Momentum Ye Siwen arogan, dan hidupnya dengan cepat naik dari ganda bawaan asli ke puncak ganda bawaan. Ye Siwen awalnya mengubah lebih dari 60% dari kemarahan, dalam mengerikan ini dalam momentumnya,
Lebih dari 20% kehidupan dan kehidupan telah dicapai, mencapai 80% dari naluri bawaan, cukup untuk membandingkan keempat puncak. Dari 60% dari arogansi bawaan ke 80% dari bawaan dan membuat marah momentum Ye Siwen sangat mengerikan, pisau yang akan menghilang, dan kemudian mulai muncul kembali secara instan, bahkan sebelum jauh. Hampir sepenuhnya pada saat itu gunung es yang tertutup salju berubah menjadi serpihan es di udara.